Ya, di sesi ini kita akan mencoba untuk mengerjakan sebuah soal tutorial terkait topik PERT. Sebelumnya kita sudah punya tutorial soal untuk CPM. Nah, sekarang kita akan masuk ke PERT. Sekedar reminder saja bahwa kita udah belajar tentang konsep PERT dan CPM. Apa sih bedanya? Mungkin kalau saya kasih garis bawah kepada Anda bahwa PERT ini lebih tepat digunakan ketika proyek ini belum dikerjakan atau durasi waktunya belum pasti. Karena kita akan dihadapkan dengan untuk bisa menyediakan sebuah durasi yang terdiri dari optimis, normal, dan juga pesimis. Jadi, karena kita tidak bisa memastikan durasi itu, maka dengan pendekatan PRT kita bisa mendapatkan estimasi atau perkiraan waktunya. Sedangkan pada CPM ini waktu atau durasinya ini sudah ditentukan. Dan biasanya bisa sering digunakan, kita sering kepakai ketika proyek itu sudah ongoing atau kita melakukan reevaluasi, re-engineering, lalu kita ada perubahan metode kerja atau perubahan penjadwalan, maka CPM bisa kita pakai di situ. Sehingga kalau kita berbicara mana yang paling spesifik atau mana yang paling presisi dalam menentukan durasi, maka CPM jauh lebih tepat karena waktu yang diberikan atau waktu yang ada adalah waktu yang sudah pasti. Sedangkan untuk PERT kita masih meraba atau melihat nilai probabilitas. Di layar Anda sekarang ada sebuah soal, ada sebuah kondisi di mana di situ ada total 9 kegiatan, yaitu kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Di mana kegiatan terdahulunya atau predesesornya sudah ada di sheet berikutnya atau di kolom berikutnya. Karena kita sekarang sedang pendekatan menggunakan PERT, maka kita harus bisa menyediakan harus ada nilai optimis, nilai normal, dan juga nilai pesimis. Di layar juga sudah ada nilai optimis, normal, pesimis untuk masing-masing kegiatan. Nah, langkah apa yang perlu kita lakukan? Sambil saya kasih reminder bahwa ada beberapa rumus yang nanti akan kita pakai, yaitu rumus expected time, variance of time, variance, standar deviasi, dan nanti nilai akan mencari nilai deviasi normalnya. Langkah apa yang pertama harus kita lakukan yaitu kita memastikan dulu hubungan antara kegiatan dan juga durasi atau waktu optimis, pesimis, dan normal untuk masing-masing kegiatan. Maka kita harus tentukan dulu nih. Kegiatan A sampai I ini memiliki kegiatan terdahulu seperti apa. Nah, kebetulan di soal ini nomor 1 sudah kita cek. Kita sudah menemukan atau sudah menentukan hubungan antara kegiatan, durasinya, dan juga waktu optimis, pesimis, dan normalnya untuk masing-masing kegiatannya. Kedua, kita akan melakukan menggambarkan diagram atau peta activity node. Langkah yang dilakukan sebetulnya sama saja seperti yang kita lakukan ketika mengerjakan soal CPM. Jadi kita lihat dulu kegiatan yang ada. Kalau kita coba ya. Maka di sini kita punya kegiatan A. Ini kita pindah dulu. Biar enak. Oke. Kita punya kegiatan A. Di mana kegiatan A ini adalah kegiatan yang bebas. Kenapa begitu? Karena predesesornya tidak ada. Atau kegiatan terdahulunya tidak ada. Lalu kita lihat kegiatan B. Di mana kegiatan B bergantung pada kegiatan A. Atau kegiatan A harus selesai dulu maka B baru bisa berjalan. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Kita lanjut kegiatan C. Kegiatan C juga bergantung pada A. Maka supaya rapi, saya taruh di bawahnya. Kita lanjut kegiatan D. Di mana kegiatan D bergantung dengan B. Dan kalau kita intip kegiatan E, D dan E sama-sama bergantung terhadap kegiatan B. Maka kita buat seperti ini saja biar terlihat rapi.
D butuh kegiatan B, dan kegiatan E juga membutuhkan kegiatan B. Lanjut kegiatan F, di mana F membutuhkan kegiatan C untuk selesai dulu. C harus selesai dulu, maka F baru bisa berjalan. Atau F korelasinya hanya terhadap C saja. Seperti ini. Kita lanjut kegiatan G, di mana kegiatan G membutuhkan kegiatan E dan D. Jadi G baru bisa berjalan ketika E selesai dan D selesai. Dan kegiatan H baru bisa selesai ketika kegiatan E dan kegiatan F selesai. Dan yang terakhir ada kegiatan I, di mana membutuhkan kegiatan H dan juga kegiatan G selesai, baru I bisa berjalan. Nah, di sini kita sudah bisa gambarkan yang disebut dengan diagram jaringan peta activity node-nya. Ingat, kita menggunakan metode activity on node, EON, di mana kegiatannya berada di dalam nodenya. Setelah kita sudah menggambarkan diagram node jaringan untuk masing-masing kegiatan, maka langkah selanjutnya kita menentukan nilai expected time dan nilai variance untuk masing-masing kegiatan. Kegiatan 2 sudah kita lakukan. Tapi Anda perlu ingat bahwa dalam penyelesaian atau mencari critical path atau jalur kritis, kita perlu untuk memperjelas kembali diagram noda kita dalam bentuk seperti yang ada di layar Anda ini. Susunannya sama untuk masing-masing kegiatan seperti yang ada di atasnya, di mana A, B, C, D, E, F, G, H, dan I susunannya sama. Untuk bisa mengisi waktu durasi yang ada di dalam noda masing-masing kegiatan, maka kita perlu menentukan yang disebut dengan T, atau yang biasa disebut dengan expected time. Pada PRT berbeda dengan CPM, di mana CPM waktu durasinya sudah ada dan sudah tersedia, maka di PRT kita perlu menghitung nilai T-nya, yang itu akan menjadi nilai waktu durasi pada diagram noda jaringan untuk mencari nilai kritis. Rumus T yaitu sama dengan A plus 4M plus B dibagi dengan 6. Di mana A adalah waktu optimis, B adalah waktu pesimis, dan M adalah waktu normal, yang nantinya di mana A plus 4M plus B dibagi dengan 6. Di layar Anda sudah saya selesaikan dengan menggunakan Excel untuk tiap nilai T-nya, namun kalau kita ingin membuktikan maka kita coba saja. A plus 4M plus B dibagi dengan 6. Sama dengan kalau kita lihat kegiatan A-nya adalah 1 plus 4 dikalikan dengan M, 4 kali 5 yaitu kita punya 20, plus B yaitu 3, dibagi dengan 6, atau sama dengan 24 dibagi dengan 6, maka kita punya 4. Begitu pula seterusnya untuk bisa menyelesaikan nilai T untuk masing-masing kegiatan. Dari nilai T yang kita miliki, nilai T ini yang akan nantinya masuk ke dalam diagram node jaringan untuk bisa menemukan jalur kritisnya ada di mana. Oke, sekarang kita masukkan satu persatu untuk masing-masing kegiatan. Setelah kita dapatkan nilai masing-masing untuk durasi kegiatan, maka kita sudah bisa menyelesaikan atau mencari nilai kritis dan kegiatan kritisnya. Reminder saja, kalau Anda masih bingung, Anda bisa melihat video-video sebelumnya. Karena kegiatan A tidak memiliki pendahulu, maka dia adalah 0. 0 plus 4 kita punya 4 di sini. 4 kita tuliskan di sini. Masuk ke B, masuk ke C, 4 plus 9 kita punya 13. 4 plus 12 kita punya 16. 13, dan di sini 16. 13 masuk ke D, 13 masuk ke E.
13 plus 6 kita punya 19 dan 13 plus 2 kita punya 15. 16 masuk ke F, 16 plus 8 kita punya 24. 24 kita tuliskan di sini. Kita punya 15 dari E dan kita punya 19 dari D. Ingat, karena kita forward, bergerak maju, maka nilai terbesar yang harus kita inputkan, maka di kegiatan G antara 19 dan 15, maka yang masuk adalah 19. 19 tambah 3 kita punya 22. Dan 24 yang masuk ke H, hasilnya adalah karena H durasinya 2, maka kita punya 26 yang keluar. Di sini ada 26, di sini ada 22, maka yang masuk ke I adalah 26. 26 plus 6 kita punya 32. Gitu. Sekarang kita kerjakan untuk arah forwardnya atau arah backwardnya. Dimana tinggal 32, karena I ada kegiatan terakhir, maka 32 kita tuliskan di bawahnya. 32 kita kurangi 6 yaitu 26. 26 kita tulis di bawah. Masuk ke G yaitu 26. Dan masuk ke H yaitu sama 26. 26 kurangi 2 kita punya 24. 26 kurangi 3 kita punya 23. 23, 23, dan di sini 24. 24 kita masukkan ke F, 24 kurangi 8 kita punya 16. 23 masuk ke E, dikurangi 2 maka di sini punya 21. Dan 23 masuk ke D, maka kita punya 17. 17 dan di sini 21. Kita lihat kegiatan B, karena ini backward, maka kita pilih nilai yang terkecil, yaitu angka 17 dari kegiatan D. 17 kita kurangi 9, maka di sini kita punya 8 ya. Dan di sini kita punya 16 dari kegiatan F, 16 kurangi 12 kita punya 4. 4 ke sini, 8 di sini. Karena nilai yang terkecil, maka yang masuk ke A, yang kembali ke A adalah nilai 4, 4 kurangi 4, maka 0. Nah, kita sudah melengkapi untuk diagram node jaringan mencari nilai kritis. Langkah selanjutnya apa? Kita akan mencari nilai slack-nya atau nilai selisih dari latest finish dan latest start-nya. Jadi kalau kita kurangkan, kita punya 0. 16 dikurangi 16 kita punya 0. 24 dikurangi 24 kita punya 0. 26 dikurangi 6 kurang 0. 32 dikurangi 32, 0. 26 dikurangi 22 kita punya 4 di sini. Kita punya 8, kita punya 4, dan di sini kita juga punya 4. Oke. Maka sudah bisa terlihat di sini bahwa kegiatan yang kritis yang mana? Kegiatan A, kegiatan C, kegiatan F, H, dan I. Dan jalur kritisnya yang mana? Jalur kritisnya adalah yang 4, ini, dan ini. Jadi kita sudah bisa mendapatkan kegiatan kritis dan jalur kritisnya. Setelah kita dapatkan untuk jalur kritisnya, maka kita tuliskan untuk nilai slack-nya dulu. Nilai slack untuk masing-masing kegiatan sudah ada di diagram jaringan. Untuk A itu slack-nya 0, B 4, C 0, D 4, E 8, F 0, H-nya 0, G-nya 4, dan I 0. Apakah critical path-nya ada di jalur A? Yes, karena dia slack-nya 0. Yes, 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 dan yes. Yang masih memiliki slack, maka dia bukan jalur kritis. Oke, nah berikutnya kita akan menghitung yang disebut dengan variance. Variance rumusnya adalah B minus A dibagi dengan 6, nanti dikuadratkan, atau kuadrat dari B minus A dibagi dengan 6. B kita sudah tahu, A sudah tahu,
Maka kita tinggal input saja. Di sini saya sudah dibantu dengan menggunakan spreadsheet Excel. Hasilnya seperti yang ada di layar Anda. Oke. Sekarang pertanyaannya begini. Di sini pertanyaan adalah 1, gambarkan diagram peta jaringan noda. Dan kita sudah melaksanakan ini yaitu dengan yang ada di layar Anda sekarang. Kita sudah menggambarkan diagram peta jaringan noda untuk masing-masing kegiatan dan juga penentuan jalur kritisnya. Sehingga nomor 2, kegiatan kritis dan juga jalur kritis sudah kita temukan. Jalur kritisnya yang garis merah dan kegiatan yang kritis adalah kegiatan A, C, F, H, dan I. Seperti itu. Berikutnya, durasi sebenar dari waktu penyelesaian atau durasi yang didapatkan dari perhitungan diagram jaringan. Di sini kita sudah dapatkan yaitu nilainya sebesar selama 32 hari. Kita sudah dapatkan nilainya adalah 32 hari. Oke, berikutnya berapa probabilitas bisa menyelesaikan dalam waktu 34 hari, dan nomor 5, berapa probabilitas bisa selesai dalam waktu 30 hari. Terkait nilai probabilitas, fungsi dari PERT adalah membantu kita untuk memperkirakan. Karena balik lagi di awal, PERT ini kondisinya belum dikerjakan dan durasi waktu belum pasti. Maka kita mengestimasi nih, kalau menggunakan diagram jaringan, dia membutuhkan waktu 32 hari, kita akan tes. Kalau 34 hari, berapa probabilitasnya? Maka kita akan menggunakan rumus nilai deviasi normal dengan mencari nilai standar deviasi. Jadi di sini kita punya nilai deviasi normal yaitu Z, di mana N itu adalah waktu yang diinginkan, dikurangi dengan X dari waktu yang sudah didapatkan, dibagi dengan S. S yaitu standar deviasi, yaitu akar dari variance. Akar variance yang mana? Maka akar variance dipilih adalah akar variance dari yang memiliki slack, yaitu variance A, variance C, variance F, variance H, dan I. Maka kalau kita hitung dulu nilai standar deviasinya, kita dapat S sama dengan akar dari 2,3333. Atau standar deviasinya sama dengan 1,527. Nilai S-nya. Maka kalau kita bisa menyelesaikan nomor 4, rumusnya sama dengan Z sama dengan N dikurangi dengan X dibagi dengan S. Oke. Atau sama dengan N, waktu yang dituju berapa? Kita punya 34 dikurangi dengan X-nya, yaitu 32 X dibagi dengan 1,527. Maka kita punya hasilnya sama dengan 1,309. Oke. Nah, nilai Z ini akan kita cari di tabel distribusi normal. Nah, di sini. 1,3 belakangnya adalah 0,9. 1,309. 1,309. Maka 0,91774. Maka probabilitasnya sebesar 0,91 atau sama dengan 91,77%. Ini ada probabilitas penyelesaian dalam waktu 34 hari yaitu sebesar 91,77. Kalau kita lihat dalam waktu 30 hari, maka 30 dikurangi dengan 32. Oke. Dibagi dengan S, kita
kita punya minus 1,309. Kalau kita lihat di tabel distribusi untuk minus 1,3 ini kosong 9 di sini kita punya 0,8226 atau 82,66%. Itu. Sehingga kalau kita lihat di sini kalau diselesaikan dalam waktu 34 hari, masih possible, yaitu 91,77%. Nilai prosentasenya atau nilai probabilitasnya jauh lebih tinggi jika dibandingkan diselesaikan dalam waktu 30 hari. Maka bisa kita simpulkan, kalau ini diselesaikan dalam 30 hari, possibility-nya masih sekitar 82%. Masih jauh lebih baik jika diselesaikan dengan waktu 34 hari. Dengan durasi estimasinya yaitu sebesar 32 hari. Maka apa ini masih dalam bentuk probabilitas? Karena kembali lagi, kalau kita jelaskan sebagai penutup juga bahwa kita masih menggunakan nilai yang tidak pasti. Di situ ada nilai optimis, ada nilai normal, dan nilai pesimis. Sehingga karena adanya ketidakpastian itu, maka hasilnya dalam bentuk sebuah probabilitas. Mungkin sampai sini yang bisa saya jelaskan kepada Anda. Semoga ini bisa menjadi tutorial yang baik dalam pengerjaan tugas atau pengerjaan lainnya. Terima kasih.